Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Arimurti dari kelas C Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 1910631140055. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar-dasar matematika optimasi. Ya, sebelum masuk pada materi, saya akan menjelaskan apa sih matematika optimasi. Jika dilihat dari kata optimasi, yang merupakan suatu proses untuk mendapatkan nilai atau hasil yang ideal, yang dimana dalam kedisiplinan matematika lebih merujuk pada studi permasalahan yang mencoba mencari nilai atau hasil yang maksimum atau minimum dari suatu fungsi real. Pendekatan yang digunakan dalam matematika optimasi ini biasanya menggunakan pendekatan matematis atau analitis. Oke, sekarang masuk ke dasar-dasar matematika optimasi yang dibagi beberapa subbab. Yang pertama ada gradien. Gradien di sini merupakan turunan pertama dari suatu fungsi fx. Dengan formulasi rumus nabla fx sama dengan parsial f per parsial x. Nabla fx ini bisa disebut dengan gradien, yang dimana maksud dari rumus ini yaitu turunan fx terhadap x. Yang kedua ada matriks Hessian. Matriks Hessian adalah matriks simetri yang merupakan turunan dua fungsi fx terhadap x. Jadi matriks Hessian ini turunan kedua dari fungsi fx ya. Setelah gradien turunkan sekali lalu diturunkan lagi, itulah yang dinamakan matriks Hessian. Dengan formulasi rumus hx sama dengan parsial kuadrat f per parsial x kuadrat, dimana maksud rumus ini yaitu fungsi fx diturunkan terhadap dua variabel x yang ada nanti di fungsi fx nya. Yang ketiga ada matriks definit positif dan matriks definit negatif. Untuk mencari matriks definit positif dan matriks definit negatif biasanya menggunakan dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan menggunakan transpose. Yang kedua ada determinan, yang dimana ada syaratnya nih. Yang pertama, apabila x transpose ax lebih besar 0 maka definit positif. Jika x transpose ax kurang dari 0 maka disebutnya definit negatif. Apabila determinan a lebih dari 0 maka definit positif. Jika determinan a kurang dari 0 maka definit negatif. Yang ketiga ada syarat perlu keoptimalan. Syarat perlu keoptimalan digunakan untuk mencari titik minimum dari x star. Jadi x star itu lambang dari syarat perlu keoptimalan ya. Yang dimana di sini mempunyai syarat, yaitu gradien fungsi fx star harus sama dengan 0, maka didapat x star-nya. Yang kelima ada syarat cukup keoptimalan. Syarat cukup keoptimalan ini digunakan untuk menentukan apakah titik optimal yang didapat dari syarat perlu keoptimalan ini termasuk titik maksimum atau minimum. Maka untuk mencarinya ada beberapa syarat, yang diantaranya apabila nabla fx star sama dengan 0 atau bisa dibilang gradien fungsi fx star sama dengan 0 dan hx star definit positif, maka titik x star itu berarti kan titik ini ya, optimum. Maka titik optimumnya termasuk titik minimum. Nah, apabila gradien x star sama dengan 0 dan hx definit negatif,
maka titik X starnya termasuk titik maksimum. Yang terakhir ada fungsi konveks dan fungsi konkav. Fungsi konveks dan fungsi konkav ini bisa dibilang sebagai pengganti dari matriks definit positif dan matriks definit negatif. Kenapa? Karena memiliki syarat seperti ini. Dapat dikatakan fx fungsi konveks apabila hx-nya definit positif, dan apabila fx fungsi konkav maksudnya dapat dikatakan fx fungsi konkav apabila hx itu definit negatif. Supaya lebih jelasnya, kita langsung ke pembahasan contoh soal. Yang pertama ada gradien ya. Di soal terdapat suatu fungsi fx sama dengan x1 kuadrat ditambah 2x2 kuadrat ditambah x3 kuadrat ditambah 4x1 x2 dikurang 2x2 x3 ditambah 6x1 dikurang 8x2 dikurang 3x3 ditambah 6. Tentukan gradien fungsi dari fx. Oke, dalam mencari gradien ini kita harus mengetahui nih, ada berapa variabel yang ada di fungsi tersebut. Jika dilihat di sini ada x1, ada x2, juga x3. Berarti itu kan ada 3 variabel ya. Maka didapatkan rumus seperti ini. Parsial f per parsial x1 pada baris pertama kolom pertama, dan juga ada parsial f per parsial x2, dan juga ada parsial f per parsial x3. Yang pertama kita kerjakan yaitu parsial f per parsial x1, yang dimana maksudnya itu turunan fx terhadap x1. Oke, di sini didapat 2x1. 2x1 itu didapat dari x1 kuadrat, yang dimana apabila diturunkan terhadap x1, 2 dikali 1 2x, maka pangkatnya berkurang, didapatlah 2x1. Yang kedua, kita cari yang variabel x1 lagi. Ada 4x1 x2. Apabila diturunkan terhadap x1, maka didapatlah 4x2. Kenapa? Karena di sini kan pangkatnya 1 ya. Jika dikali di sini, maka akan habis, x1-nya hilang. Yang ketiga didapat 6. 6 itu didapat dari 6x1, yang dimana apabila diturunkan terhadap x1 hilang x1-nya, akan didapat 6. Pun dengan parsial f per parsial x2, yang mana turunan fx terhadap x2. 4x1 ini didapat dari persamaan 4x1 x2, yang apabila diturunkan terhadap x2 didapat 4x1. Terus yang 4x2 ini didapat dari sini. Apabila dikali 2 kali 2 4x2, pangkat berkurang, maka didapatlah 4x2. Min 2x3. Min 2x3 itu didapat dari sini, yang dimana apabila min 2x2 x3 diturunkan terhadap x2, maka x2 nya hilang dong, maka didapatlah min 2x3. Lalu ada 8x2. 8x2 itu udah jelas ya dari sini, apabila diturunkan terhadap x2 maka akan hilang, didapatlah min 8. Selanjutnya pada parsial f per parsial x3, yang dimana maksud ini turunan fx terhadap x3. Di sini didapat min 2x2. Dari mana sih min 2x2? Jadi min 2x2 itu dari sini. X3 kuadrat apabila diturunkan terhadap x3, maka didapatlah min 2 ini min 2x2 itu didapat dari sini ya. Saya mengurutkan seperti ini karena biar variabelnya berurut 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi min 2x2 itu didapat dari sini. Min 2x2 x3 diturunkan terhadap x3, maka hilang dong, didapatlah min 2x2 ditambah 2x3. 2x3 itu dari sini. Apabila diturunkan terhadap x3, maka didapatlah 2x3. Terus min 3. Min 3 itu didapat dari sini, yang dimana apabila diturunkan terhadap x3 hilang x3 nya, maka didapatlah min 3.
Selanjutnya kita masuk ke matriks Hessian. Seperti sebelumnya sudah saya jelaskan, matriks Hessian adalah turunan dua fungsi terhadap fungsi fx. Terdapat soal. Oh, ini soalnya sama ya seperti nomor pertama. Suatu fungsi fx sama dengan x1 kuadrat ditambah 2x2 kuadrat ditambah x3 kuadrat ditambah 4x1 x2 dikurang 2x2 x3 ditambah 6x1 dikurang 8x2 dikurang 3x3 ditambah 6. Tentukan matriks Hessian dinamakan Hx. Nah, bedanya dengan gradien, pada matriks Hessian ini kita kan diturunkan dua kali, dan sama langkah awal yaitu kita menentukan ada berapa variabel yang ada pada fungsi fx tersebut. Jika dilihat ini karena fungsinya sama, fungsi fx sama yang dengan gradien, 3 variabel dong. Udah jelas, berarti kita harus bikin 3 baris 3 kolom, yang dimana bedanya adalah di baris pertama, kolom pertama didapat parsial kuadrat f per parsial x1 parsial x1. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah turunan fungsi x terhadap x1 dan juga x1 lagi. Jadi misal langsung ke contoh aja. Di sini didapatkan 2. 2 itu dari mana sih? 2 itu dari x1 kuadrat. Kenapa? Apabila diturunkan terhadap x1, maka didapatlah 2x1 pangkat 1 kan. Lalu pada matriks Hessian ini diturunkan lagi ini terhadap x1, maka didapatlah 2, karena x1 nya hilang. Lalu di sini ada parsial kuadrat f dibagi parsial x1 parsial x2, yang dimana di sini didapat angka 4 dari sini dong. Nih, maaf, di sini ya. Jadi 4x1 x2 apabila diturunkan terhadap x1, maka didapatlah 4x2. Apabila diturunkan lagi terhadap x2, didapatlah angka 4 ini. Lalu di sini dapat 0. Kenapa sih kok ada 0 padahal di sini nggak ada 0? Jadi di sini karena rumusnya itu parsial kuadrat f per parsial x1 parsial x3 didapat angka 0. Kenapa? Karena pada fungsi ini tidak ada koefisien atau variabel yang sekaligus x1 dan x3. Seperti ini contohnya, ini kan ada 2x2 x3. Jika diturunkan terhadap yang ini, yang bawahnya itu bisa, tetapi karena ini enggak ada, maka kita anggap 0. Pun sama pada baris selanjutnya, parsial kuadrat f per parsial x2 parsial x1, yang dimana di sini dapat angka 4 dari mana? Dari sini. Sama bedanya pada baris kedua ini, kolom pertama di sini diturunkan terhadap x2 dulu, baru turunkan lagi terhadap x1, dapat 4. Pun sama pada sini, didapat dari rumus parsial kuadrat f per parsial x2 parsial x2 per parsial x2 parsial x2, didapat angka 4. Angka 4 ini dari mana? Karena dari sini ya. Di sini kan pangkatnya 2x2 kuadrat dibagi diturunkan terhadap x2. Diturunkan terhadap x2 berarti kan masih ada 4x2 pangkat 1 kan. Apabila diturunkan lagi x2, maka dapatlah angka 4. Pun sama pada parsial kuadrat f per parsial x2 parsial x3, didapat min 2 dari yang tadi saya jelaskan dari sini. Apabila diturunkan pertama kalinya yaitu dengan x2, diturunkan terhadap x2, dapatlah min 2x3. Diturunkan lagi terhadap x3, dapatlah min 2. Pun sama pada baris ketiga, yang dapat rumus parsial kuadrat f per parsial x3 parsial x1, didapat 0 nih, karena yaitu yang seperti saya jelaskan di sini tidak ada koefisien yang mempunyai variabel seperti ini, maka dianggaplah 0. Selanjutnya ada parsial kuadrat f per parsial x3 parsial x2.
dimana di sini dapat angka min 2 nih. Berarti ini jelas angkanya itu sama. Kita di sini jangan terpaku. Kenapa di sini x2, x3? Sedangkan ini udah dipakai ini. Maaf, dengan ini. Kita jangan terpaku dengan itu. Yang penting dalam rumus itu sesuai variabelnya itu. Ada x3-nya, ada x2-nya, walaupun ininya enggak kebalik gitu. Jadi bedanya hanya ketika parsial x3 diturunkan, ada parsial x3 terhadap juga parsial x2, maka di angka min 2 x2 x3 ini diturunkan dulu. Yang pertama diturunkan terhadap x3, maka hilang dong persisa min 2 x2, turunkan lagi terhadap x2, dapatlah min 2. Pun sama pada sini ya, yang didapat apa ya, angka 2 dari rumus parsial kuadrat f per parsial x3 parsial x3 didapat dari nih 2x3 m 2x3 kuadrat maksudnya. Jika diturunkan terhadap x3, maka didapatlah 2x3 pangkat 1. Diturunkan lagi terhadap x3, dapatlah 2. Maka matriks hessian dari fungsi fx ini yaitu 2 4 0 4 4 min 2 0 min 2 2. Selanjutnya ada matriks definite positif dan definite negatif. Nah, jika dilihat dari soal ya, suatu fungsi fx ini sama seperti soal sebelumnya. Bedanya hanya di sini tentukan apakah matriks hessian dari fungsi fx bersifat definite positif atau negatif. Jadi pada materi dasar-dasar matematika optimas ini saling beruntunan ya. Ketika sudah mencari gradien, terus juga kita harus mencari hessian. Lanjut lagi kita mencari matriks definite positif dan definite negatif. Dimana untuk mendapatkan menentukan matriks ini definite positif atau definite negatif, kita harus menghitung matriks hessian. Nah, tadi kan matriks hessian udah didapat nih, 2 4 0 4 4 min 2 0 min 2 2. Maka selanjutnya menggunakan pendekatan determinan. Kenapa saya menggunakan determinan? Karena jika menggunakan pendekatan transpose sedikit sulit, sedikit rumit, jadi lebih mudah dengan pendekatan determinan. Yang pertama, kita harus tahu nih, kita buat determinan H1. Pada determinan H1 didapat dari order 1 kali 1, berarti kan 2 dong. Maka 2 itu lebih dari berapa? Lebih dari 0. Oh ya, sebelumnya saya menjelaskan ya, matriks definite positif dan negatif itu ada syaratnya. Biasanya apabila matriks hessiannya lebih dari 0 itu positif. Kalau misalnya matriks hessiannya kurang dari 0 itu negatif. Oke, lanjutnya determinan H2. Jadi determinan H2 itu didapat dari order 2 kali 2 nih. 2 dikali 2 kali 2 dapat 2 4 4 4, yang dimana seperti yang sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, mungkin teman-teman sudah pada tahu bagaimana cara menghitung determinan ketika ada determinan order 2 kali 2. Rumusnya itu kan udah nggak asing ya, AD dikurang BC, A kali D dikurang BC. Jadi 2 dikali 4 dikurang 4 kali 4 didapatkan min 8. Min 8 itu kurang dari 0. Selanjutnya ada determinan H3, dimana determinan H3 itu didapat dari order 3 kali 3 ya. 2 4 0 4 4 min 2 0 min 2 2. Lalu seperti sudah ketentuan determinan 3 kali 3, di sini dikali silangkan dengan kolom pertama dan kolom kedua ini. 2 4 0 4 4 min 2. Apabila dikali silangkan seperti minggir terus nyampe pojok, pokoknya sampai mentok, maka didapatkan nih 2 kali 4 kali 2, lalu 4 kali min 2 dikali 0 ditambah 0 dikali 4 dikali min 2
karena ini sama ya rumusnya, AD dikurang BC, jadi ini dikurang. Lalu selanjutnya 0 dikali 4 dikali 0 dikurang min 2 dikali min 2 dikali 2 dikurang lagi 2 dikali 4 dikali 2 dikali 4 dikali 4 atau 4 kali 2. Didapat hasilnya itu 16 ditambah 0 ditambah 0 dikurang 0 ditambah 8 ditambah 32. Didapat hasilnya min 24, yang dimana min 24 itu kurang dari 0. Nah, ini ringkasannya. Jadi determinan H1 sama dengan 20. Maaf, ini sedikit typo. Maksudnya itu determinan H1 didapat 2, dimana 2 itu lebih dari 0. Terus determinan H2 sama dengan min 8, kurang dari 0 dong, min 8. Determinan H3 didapat min 24 kurang dari 0. Nah, syarat definisi positif. Syarat definisi positif apabila H1, H2, H3-nya lebih dari 0. Kita lihat di sini. Di sini ada H2 dan H3 yang kurang dari 0, berarti tidak termasuk definisi positif. Selanjutnya syarat definisi negatif. H1, H2 dan H3-nya kurang dari 0. H2-nya lebih dari 0. Di sini dilihat ada H1 yang lebih dari 0, maka tidak termasuk definisi negatif. Gimana kesimpulannya? Jadi kesimpulannya yaitu maka matriks Fx tidak definit karena tidak memenuhi syarat definisi positif maupun definisi negatif. Selanjutnya masuk ke syarat perlu keoptimalan. Di sini didapat soal dapatkan titik optimal X star dari fungsi Fx sama dengan 2x1 pangkat 3 ditambah 3x2 pangkat 2 dikurang 12x1 x2. Maka penyelesaiannya syarat perlu keoptimalan. Pada syarat perlu keoptimalan kita harus ketahui dulu nih gradiennya. Untuk mengetahui, didapat rumus parsial F per parsial X1, parsial F per parsial X2 seperti yang sudah dijelaskan. Ini didapat dari 2x1 pangkat 3 apabila dengan terhadap x1, 3 kali 2 6x1 pangkat 2. Lalu selanjutnya masih terhadap x1, dilihat di sini min 12x1 x2 apabila diturunkan terhadap x1, maka didapatlah min 12x2 pun sama pada parsial F per parsial x2, yang dimana didapat min 12x1 dari mana? Dari sini. Apabila min 12x1 x2 diturunkan terhadap x2, maka didapatlah min 12x1. Lalu selanjutnya 6x2 dapat dari mana? Dari sini, karena ini variabelnya x2 ya. Jadi apabila diturunkan terhadap x2, 2 dikali 3 6x2 pangkatnya ngurang, maka dapatlah 6x2. Nah, dengan memenuhi syarat perlu keoptimalan yang sudah saya jelaskan, harus apa ya? Gradien fungsi fx itu harus disamadengankan 0. Jadi pada persamaan yang udah didapat nih, persamaan linear 6x kuadrat 6x1 kuadrat dikurang 12x kuadrat sama dengan 0 min 12x1 ditambah 6x2 sama dengan 0. Jadi kita menggunakan eliminasi ya untuk mendapatkan syarat keoptimalannya. Didapat dari perkalian agar dapat ditemukan atau dicoret ya. 6x1 kuadrat dikurang 12x kuadrat 6x1 kuadrat dikurang 12x2. Lalu pada persamaan 2 pas dikali 2 nya menjadi min 24x1 ditambah 12x2. Didapat 6x1 kuadrat dikurang 24x1 sama dengan 0. Di sini bisa disederhanakan, maka dibagi 6. Kenapa dibagi 6 ya? Karena supaya lebih simpel aja. 6x1 kuadrat min 24x1 masing-masing dibagi 6, maka didapat x1 kuadrat dikurang 4x1 sama dengan 0.
Di sini dipakai pemfaktoran ya, yang dimana didapat X1 dikali X1 min 4. Ini apabila dikalikan akan sama dengan yang atasnya. Nah, didapatlah pemfaktoran X1 sama dengan 0 atau X1 sama dengan 4. Karena ini sama dengan 0, makanya dipakai X1 sama dengan 4. Oke, selanjutnya substitusikan X1 ini yang sama dengan 4 pada persamaan 2 ini, min 12X1 tambah 6X2, dimana didapatkan apabila X1 digandakan 4, maka didapatkan 12 min 12 kali 4 sama dengan 48, min 48 ditambah 6X2 sama dengan 0. X2 sama dengan min 48 pindah ruas menjadi 48 per 6 sama dengan X2 sama dengan 8. Jadi didapatlah nih titik optimal X star atau X bintang sama dengan 4 dan juga 8, merupakan titik optimal dari fungsi fx. Oke, lanjut pada syarat cukup keoptimalan. Ya, di sini ada soal. Tentukan titik minimum atau titik maksimum dari fungsi fx sama dengan 2x1 pangkat 3 ditambah 3x kuadrat 3x2 kuadrat dikurang 12x1 x2. Nah, pada sebelumnya kan pada soal 2.4 yaitu syarat perlu keoptimalannya. Setelah didapatkan titik optimal X star 4 sama 8 dan gradiennya yang tadi sudah kita kita temukan, 6x1 kuadrat dikurang min 12x2 min 12x1 plus 6x2. Nah, lalu bedanya nih ya, syarat cukup keoptimalan dengan syarat perlu keoptimalan. Jadi pada syarat perlu keoptimalan kita memulainya itu dari mencari gradiennya. Namun apabila untuk mencari syarat cukup keoptimalan, kita perlu mencari Hessiannya dulu, Hessian X starnya ini. Oke, seperti yang sudah dijelaskan, didapatlah formulasi rumus seperti ini. Parsial kuadrat f per parsial x1 didapatkan 12x1 dari mana? Ini dari yang variabel x1 ini. Apabila 2x1 pangkat 3 diturunkan terhadap x1, maka didapatlah 6x1 kuadrat diturunkan lagi terhadap x1, maka kan masih pangkat 2 dikali 6 12, jadi 12x1. Selanjutnya parsial kuadrat f per parsial x1 parsial x2 didapat min 12 karena didapat dari sini. Min 12x1 x2 diturunkan terhadap x1 nih, sisa min 12x2 diturunkan lagi terhadap x2, dapatlah min 12. Pun sama pada selanjutnya parsial kuadrat f per parsial x2 parsial x1 didapat dari mana? Sama dari sini. Bedanya di sini diturunkan terhadap x2 dulu, baru turunkan terhadap x1, didapatlah min 12. Di sini sama, didapatkan dari 3x2 pangkat 2. Apabila dikalikan diturunkan terhadap x2 dulu, 2 kali 3 6. 6x2 pangkat 1 diturunkan lagi terhadap x2, didapatlah 6 karena x2 nya hilang. Nah, Hessiannya sudah dapat. Lalu di sini kan masih ada variabel nih, variabel x1. Gimana sih caranya supaya hilang? Maka caranya sama, kita pakai formulasi seperti determinan itu. Ini dikalikan ini dikurang ini min 12 dikali min 12, tapi disama dengan kan 0 supaya kita dapat x nya. Didapat 12x kali 6 72x dikurang min 12 kali min 12 itu kan positif ya, 144 dikali negatif jadi 144 sama dengan 0. 72x sama dengan 144, x sama dengan 144 dibagi 72 sama dengan 2. Jadi apabila 2 ini dimasukkan dimasukkan dalam x1 ini, maka 12 dikali 2 24. Jadi formulasinya jadi 24 min 12 sama 6. Selanjutnya pada syarat cukup optimal ini kita lanjut ke mencari determinan. Jadi didapatkan determinan H1
pada orde 1 kali 1 ya, 24 dong. 24 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Jelas lebih dari 0. Lalu selanjutnya determinan H2. Di determinan H2 ini kan didapat dari ordo 2 kali 2 ya. Udah jelas 24 min 12 sama 6. Ketika 24 dikalikan 6 dikurang min 12 dikali min 12, didapat hasil sama dengan 0. Lalu jika meninjau kembali syarat perlu keoptimalan ya, apabila determinan H-nya itu lebih dari 0, itu kan artinya semi definite positif. Jadi ya sudah, X starnya itu yang 4 sama 8 adalah titik minimum. Dengan fx starnya apabila dimasukkan nih dalam fungsi 4 dimasukkan dalam x1, 8 dimasukkan dalam x2, maka didapatlah hasil min 4. Jadi syarat cukup keoptimalan itu apa ya, kan untuk menentukan apakah titik optimal yang didapatkan dari syarat perlu keoptimalan itu merupakan titik minimum atau maksimum. Ternyata ini sudah terbukti karena semi definite positif yang dihasilkan, maka titiknya minimum. Apabila yang dihasilkan adalah ini misalnya kurang dari 0 nih semuanya, berarti definite negatif, maka titiknya itu maksimum. Oke. Nah, yang terakhir, fungsi konveks dan fungsi konkav. Ada soal suatu fungsi fx sama dengan x1 kuadrat ditambah x2 pangkat 2 ditambah x1 x2 dikurang 2x1 dikurang 4x2 ditambah 1. Tentukan apakah fungsi fx konveks atau tidak. Seperti yang sudah saya jelaskan, fungsi konveks dan fungsi konkav itu seperti menentukan apakah suatu fungsi ini definite positif atau negatif. Cuman pada fungsi konveks dan fungsi konkav ini tetap kita harus menentukan matriks Hessiannya. Jadi dalam apa ya, fungsi fx ini didapat matriks Hessian 21 12 dari mana? Jadi dari formulasi parsial kuadrat f per parsial x1 didapat 2 dari mana? Karena dari sini ya, 2x1. Apabila diturunkan pada x1 dapatlah 2x1 doang ya, 2x1 pangkat 1. Diturunkan lagi dapatlah 2. Selanjutnya ada parsial kuadrat f per parsial x1 parsial x2 yang dimana didapat dari nih. Kenapa bisa dapat 1? Karena apabila ini x1 x2 diturunkan terhadap x1, hilang dong sisa x2, diturunkan lagi terhadap x2, dapatlah hanya 1. Selanjutnya ada parsial kuadrat f per parsial x2 parsial x1 yang dimana parsial x2 x1 itu didapat dari sama sini juga. Bedanya ini diturunkan terhadap x2 dulu baru diturunkan terhadap x1, maka didapatlah 1. Selanjutnya ada parsial kuadrat f per parsial kuadrat f per parsial x2 parsial x2. Didapat dari mana? Dari yang variabelnya 2 intinya mah ya. Jadi ini didapat dari sini nih. Kenapa? Maaf, didapat dari sini. Jadi ini tuh dikali ya, 2 diturunkan terhadap x2 itu kan jadi 2x2 doang, diturunkan lagi menjadi 2 saja. Kenapa ini nggak masuk? Karena apabila diturunkan ya udah dia bakal habis. 4x2 diturunkan x2 habis, sisa 4, tapi turunkan lagi terhadap x2 ya udah berarti habis. Selanjutnya kita menentukan determinannya. Jadi yang didapat dari matriks Hessian ini kan 21 12. Didapat determinan H1 sama dengan 2 dari ordo 1 kali 1 ya 2 itu lebih dari 0. Terus determinan H2 didapat dari formulasi determinan yang A kali D
dikurang B kali C. 2 kali 2 dikurang 1 kali 1, didapatlah 3. 3 itu lebih dari 0. Artinya ketika hasil dari determinan ini H1 nya lebih dari 0, H2 nya lebih dari 0, artinya itu kan definite positif, sehingga fungsi efek itu konveks. Jadi dalam fungsi konveks dan fungsi konkav itu kan syaratnya apabila matriks Hessian-nya itu termasuk ke definite positif, maka itu termasuk fungsi konveks. Namun sebaliknya, apabila matriks Hessian-nya itu definitnya negatif, maka termasuknya fungsi konkav. Oke, semoga paham ya. Ya, ternyata materi sudah selesai. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata atau bahasa penyampaian yang kurang pas ataupun salah, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dari apa yang saya sampaikan tentang dasar-dasar matematika optimasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.